Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang cara agar tidak khawatir dengan masa depan. Apakah Anda pernah berpikir tentang masa depan? Gimana ya hidupku 5 tahun atau 10 tahun mendatang? Apa ya yang akan terjadi di tahun 2033 nanti? Apakah aku bisa menikah dan menyekolahkan anak-anakku dengan baik? Apakah hidupku akan sejahtera atau malah sengsara? Berpikir tentang masa depan emang kadang bikin pusing. Apakah Anda pernah merasa khawatir dengan masa depan? Memikirkan masa depan memang wajar saja, tapi kalau sampai cemas dan mengganggu masa sekarang, berarti Anda perlu mencari cara agar tidak khawatir dengan masa depan. Kita memang perlu memikirkan masa depan, tapi jangan sampai mengganggu produktivitas dan kehidupan kita di masa sekarang. Untuk itu, yuk simak 5 cara agar tidak khawatir dengan masa depan. Let's check this out. Yang pertama, perencanaan yang matang. Cara agar tidak khawatir dengan masa depan adalah dengan memiliki perencanaan yang matang. Apa itu perencanaan yang matang? Sematang apa sih perencanaan yang bisa bikin kita enggak khawatir dengan masa depan? Sebenarnya enggak harus bikin perencanaan yang matang banget ya. Punya rencana aja itu udah cukup kok. Asalkan rencana itu udah bisa bikin kita merasa lebih tenang dan nggak khawatir lagi dengan masa depan nanti. Rencana yang dibuat tergantung apa-apa saja hal yang membuat Anda merasa cemas atau khawatir. Misalnya merasa khawatir bisa nggak ya karir meningkat, atau bisa nggak ya hidup tenang tanpa khawatir dengan finansial di usia 50 tahun nanti. Ini hanya contoh saja ya. Jadi hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi apa sih yang membuat Anda khawatir dengan masa depan. Lalu buat rencana yang kira-kira bisa mengatasi kekhawatiran Anda tentang masa depan nanti. Anda dapat membuat rencana dengan langkah-langkah spesifik untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengelolaan keuangan yang bijak. Selain membuat rencana, cara agar tidak khawatir dengan masa depan nanti adalah dengan pengelolaan keuangan yang bijak. Kenapa harus membuat pengelolaan keuangan? Apa hubungannya kekhawatiran masa depan dengan pengelolaan finansial? Well, banyak sekali masalah hidup disebabkan oleh masalah keuangan. Pengelolaan keuangan yang bijak dapat meminimalkan stres tentang uang sehingga kita merasa lebih percaya diri menghadapi masa depan. Pengelolaan finansial artinya mengatur dan mengendalikan uang Anda dengan hati-hati. Seperti bikin anggaran, catat pengeluaran, menabung, berinvestasi, melakukan kebiasaan hemat, serta berbelanja dengan cerdas. Selain itu, penting juga loh untuk menghindari hutang yang berlebihan. Berhutang sih boleh saja, asalkan ingat membayar tepat waktu. Perhatikan juga kondisi finansial sebelum mengambil pinjaman. Pastikan Anda mampu membayar agar nggak sampai gagal bayar dan bikin masa depan jadi semakin mengkhawatirkan. Jadi, pengelolaan keuangan dengan bijak mulai sekarang dapat membuat terhindar dari masalah finansial di masa depan nanti. Yang ketiga, hidup saat ini atau mindfulness. Mikirin masa depan mulu, kapan bisa menikmati masa sekarang? Yes, terlalu fokus pada masa depan juga nggak bagus loh. Waktu yang dihabiskan buat mikirin masa depan akan membuat Anda kehilangan momen berharga saat ini. So, salah satu cara untuk tidak khawatir dengan masa depan adalah dengan praktek hidup saat ini atau disebut juga mindfulness. Hidup saat ini alias mindfulness artinya fokus pada saat ini tanpa terlalu banyak terpaku pada kekhawatiran tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Misalnya nih ya, saat Anda makan, nah, cobalah untuk benar-benar merasakan rasa makanan di depan Anda. Nikmati setiap gigitannya. Rasakan kelezatan makanan yang sedang Anda kunyah. Atau saat Anda sedang menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Nikmati setiap momen berharga bersama orang tersayang. Lakukan berbagai hal menyenangkan bersama. Cobalah untuk fokus menikmati waktu saat ini. Alihkan pikiran tentang masa depan yang belum pasti dengan masa kini yang sudah pasti di hadapan Anda. Anda sudah membuat rencana dan melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Itu sudah cukup kok. Nah, sekarang saatnya menikmati momen saat ini. Dengan melatih diri untuk hidup saat ini, Anda dapat mengurangi kecemasan yang berlebihan tentang masa depan.
Anda akan lebih berpusat pada momen sekarang. Ini juga membantu Anda mengurangi stres loh dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang keempat, belajar dari pengalaman. Rasa khawatir akan masa depan bisa disebabkan oleh ketakutan melakukan kesalahan yang sama. Karena sudah pernah melakukan kesalahan di masa lalu, jadinya takut melakukan kesalahan yang sama di masa depan nanti. Ketakutan ini bikin kita jadi khawatir menghadapi masa depan. Nah, salah satu cara yang efektif untuk tidak khawatir dengan masa depan adalah dengan belajar dari pengalaman masa lalu. Ini berarti menggali pelajaran dari kesalahan dan keberhasilan kita sebelumnya. Dengan belajar dari pengalaman di masa lalu, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Misalnya, jika kita pernah mengalami kesalahan keuangan di masa lalu, seperti punya kebiasaan boros sehingga uang cepat habis. Nah, kita bisa tuh belajar dari pengalaman tersebut dan membuat rencana keuangan yang lebih baik untuk masa depan. Dengan belajar dari pengalaman, kita dapat menghindari melakukan kesalahan yang sama dan menjadi lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul di kemudian hari. Belajar dari pengalaman di masa lalu efektif banget loh untuk mengatasi kekhawatiran di masa depan. Coba refleksi diri dengan mengingat kembali kesalahan di masa lalu yang pernah Anda lakukan. Analisis kesalahan tersebut ya, sehingga Anda tahu apa yang harus dilakukan agar enggak melakukan kesalahan yang sama. Atau bisa juga mengingat pencapaian atau keberhasilan yang diperoleh di masa lalu. Dengan begitu, Anda tahu hal apa yang membuat Anda berhasil sehingga bisa mengulang keberhasilan tersebut. Belajar dari pengalaman bikin kita merasa lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi apapun di masa depan nanti. Jadi nggak perlu khawatir deh. Yuk kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu dukungan sosial dan support system. Ini adalah cara agar tidak khawatir dengan masa depan. Yang terakhir yaitu melalui dukungan sosial atau disebut juga support system. Apa sih yang dimaksud dengan support system? Well, support system adalah orang-orang yang masuk ke lingkaran pendukung yang siap membantu Anda dan juga sebaliknya. Jadi, nggak hanya Anda menerima dukungan, tapi juga memberi dukungan. Dalam support system ini, ada hubungan yang sehat dan sifatnya timbal balik alias take and give. Orang yang ekstrovert dan punya banyak teman belum tentu loh punya support system yang bagus. Bisa jadi orang yang introvert malah punya support system yang kuat dan saling mendukung satu sama lain. Nah, dukungan sosial dan support system ini bisa membantu kita mengatasi kekhawatiran akan masa depan nanti. Dukungan sosial mencakup bantuan, perhatian, dan dorongan dari keluarga, teman, atau komunitas yang kita ikuti. Misalnya ketika kita menghadapi tekanan atau kekhawatiran tentang masa depan, berbicara dengan seseorang yang masuk ke dalam support system kita bisa membantu kita loh merasa lebih lega. Mereka dapat memberikan nasihat, dukungan emosional, atau sekedar menjadi pendengar yang baik. Selain dukungan dari orang-orang tersayang, salah satu support system terbaik adalah diri sendiri. Yes, if you have yourself, then you are just fine. Jika Anda punya diri Anda sendiri, maka percayalah Anda akan baik-baik saja dalam menghadapi masa depan. Nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Anda telah berhasil mengatasi berbagai tantangan di masa lalu hingga sampai bisa di titik ini. You are awesome. Jadi, why worry? Masa depan pasti akan baik-baik saja selama Anda punya diri sendiri dan orang-orang yang menyayangi Anda. Well, itulah 5 cara agar tidak khawatir dengan masa depan. Apakah Anda punya cara lain agar bisa mengurangi rasa khawatir akan ketidakpastian masa depan? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.